Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianisa, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 78B Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, saya mendapatkan pemahaman berharga ketika membaca rumusan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan hendaknya menuntun anak, dan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Peran guru hanya sebagai penuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Pada modul 1.2, saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam diri saya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang ideal dan merdeka. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun tanpa merubah kodrat alam anak. Hal ini terkoneksi dengan modul 1.2, nilai peran guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.2 jelas dibicarakan bahwa salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.1 juga dijelaskan bahwa tugas guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Memaksimalkan potensi disesuaikan dengan kodrat zaman. Hal ini terkoneksi dengan nilai guru penggerak inovatif dan kolaboratif. Dalam artian, dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memaksimalkan potensi anak, maka pendidik dapat menggunakan pembelajaran inovatif dan dapat melakukan kolaborasi agar proses menuntun anak dapat maksimal. Poin kedua dalam refleksi adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapat secercah cahaya dalam perjalanan malam saya yang gelap. Saya mendapatkan gambaran seperti apakah pendidikan yang ideal itu harusnya dilaksanakan. Berhamba pada murid, menuntun, dan kodrat alam adalah kata kunci penerang bagi saya. Bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberi penjelasan bagi saya tentang pentingnya pendidikan, bagaimana pendidikan itu harusnya berjalan, serta seperti apa peran saya sebagai guru. Saya merasa bersyukur atas pengalaman dan juga wawasan dalam hal ini. Saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran menuju hal yang lebih baik lagi. Poin ketiga dalam refleksi saya adalah pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh adalah bahwa sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas seorang guru adalah mengajar, menyampaikan materi, dan memukul rata seluruh kemampuan dan karakteristik anak. Jadi saya berpikiran bahwa apapun model ataupun metode yang saya gunakan pasti akan dapat diikuti oleh anak didik saya. Namun, sekarang saya berpikir bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran. Peserta didik adalah pelaku. Peserta didik memiliki karakter masing-masing dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka. Oleh karena itu, saya harus menjadi guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid adalah hal yang saya ingin lakukan. Yang terakhir adalah rencana penerapan ke depan. Pada nilai berpihak pada murid, saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya juga akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui karakteristik dan pengetahuan awal anak, juga melakukan pembelajaran inklusi.
Pada nilai inovatif, saya akan menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, serta menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya. Sedang pada nilai reflektif, saya akan mengadakan refleksi bulanan secara rutin, serta berpikiran terbuka. Kemudian, secara mandiri saya juga akan mengikuti pelatihan, workshop, maupun hal-hal lain yang dapat mengembangkan diri saya. Untuk nilai kolaboratif, saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak pendukung pembelajaran, baik sebagai narasumber maupun sebagai penyedia lingkungan pembelajaran yang kondusif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.